Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di season 1, chapter 1 untuk mata kuliah praktikum Jarkom.2. Di pembahasan pertama ini kita akan mengenal perangkat jaringan namanya mikrotik yang akan kita gunakan dalam praktek di mata kuliah Jarkom.2. Oke, kita langsung saja. Ya, nanti ini nama saya, kontak dan WA. Silakan hubungin saya di sini jika ada pertanyaan. Untuk teman-teman mahasiswa, video ini saya buat sebagai bahan pembelajaran supaya teman-teman nanti bisa mengulang materi yang saya sampaikan di kelas e-learning ya. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama saya naik dulu. Dalam pembelajaran Jarkom 2 ini, khususnya mikrotik, kita memerlukan beberapa software pendukung, gitu ya. Di mana software ini bisa kalian download yang sudah saya share di layar ini, yaitu yang pertama adalah Winbox. Winbox ini merupakan aplikasi resmi dari Mikrotik. Kalian bisa lihat dan download di mikrotik.com download. Di mana ini merupakan tools untuk mengatur jaringan di Mikrotik. Yang kedua yaitu VirtualBox. VirtualBox ini dapat teman-teman download juga di website resminya. Tujuan digunakan VirtualBox agar teman-teman ketika kuliah online itu bisa mencoba fitur-fitur dari Mikrotik secara langsung. Nah, untuk praktek implementasinya nanti kita coba di kuliah offline. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah kapanpun tanpa perangkat Mikrotik. Jadi cukup menggunakan VirtualBox. Untuk tata cara menjalankan Mikrotik di VirtualBox nanti akan saya sertakan link videonya di deskripsi. Kalian teman-teman bisa cek di situ. Yang ketiga yaitu kabelan, tipenya strike, minimal butuh 2, nanti dibawa pada saat kuliah offline. Oke, saya tunjukkan dulu di sini. Kita masuk ke mikrotik.com, websitenya untuk mendownload Winbox-nya. Langsung /download seperti ini. Kita tunggu sebentar ya. Ini dia Winbox. Winbox-nya kita download. Teman-teman tinggal klik seperti ini. Setelah itu dicek sistem operasinya menggunakan versi 32 bit atau 64. Nanti disesuaikan di sini. Tinggal di-download. Filenya cukup kecil. Saya pakai 64 bit. Saya coba download. Terus yang kedua virtualbox.org. Vir atau VirtualBox seperti ini aja dicari. Nah, muncul download. File untuk Winbox-nya hanya 2,1 MB, jadi kecil sekali. Nah, ini VirtualBox-nya. Cari kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, itu gunakan Windows Host yang ini. Nah, nanti tinggal diklik langsung otomatis download. Setelah itu kebutuhan selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasinya nanti cari. Ini akan saya berikan di kuliah offline saja biar tidak salah. Ya.
Ini nanti image-nya Mikrotik itu kita tanamkan di VirtualBox. Jadi kebutuhan softwarenya itu harus disiapkan, ya, harus disiapkan. Selanjutnya ilustrasinya seperti ini, sebuah jaringan, entah itu jaringan rumah atau jaringan kantor, untuk mendapatkan koneksi internet itu minimal kita harus berlangganan eh, jasa layanan internet atau ISP. Nah, ISP ini nanti akan sudah sebuah perangkat modem, ya, modem, atau biasa kita di sini lebih kenal dengan IndiHome gitu ya, IndiHome-nya. Terus nanti dari modem itu akan ada yang namanya router. Router router ini yang akan membagi jaringan ke beberapa perangkat agar dapat terkoneksi internet. Seperti itu ilustrasinya. Jadi akan melewati modem, router, dan terakhir adalah klien. Atau kemarin pada Jarkom 1 teman-teman sudah sempat mempraktekkan simulasi jaringan menggunakan router, yaitu pakai tracer, ya, pakai tracer kemarin seperti ini misalnya. Nah, di mana komputer IP kelas A dapat berkomunikasi dengan IP kelas B. Nah, ini caranya supaya dapat berkomunikasi digunakan perangkat yang namanya router. Lagi-lagi di sini namanya router. Nah, sebetulnya router ini apa sih gitu ya? Jadi router ini adalah perangkat jaringan yang mengatur lalu lintas data di jaringan komputer gitu ya. Dia yang mengatur lalu lintasnya, traffic gitu ya, bandwidth itu semua yang ngatur adalah router. Nah, internet itu terbentuk dari miliaran jaringan komputer, ya, berbagai juta kelas gitu ya, kelas A, B, dan C, belum lagi subkelasnya gitu ya. Jadi gimana caranya jutaan komputer ini dapat terhubung dengan satu sama lainnya? Digunakan router gitu ya. Dengan router ini semua perangkat jaringan itu dapat terhubung sehingga teman-teman dapat mengakses website seperti Facebook, Twitter, Google lewat laptop, lewat handphone gitu ya. Itu semuanya yang ngatur adalah router. Nah, ini contoh router sederhana. Mungkin teman-teman ada yang berlangganan IndiHome gitu ya di rumah, di rumahnya ada dikasih ini. Ini namanya modem router, di mana ini contoh router sederhana, di mana dia dapat menjalankan fungsi sederhana dari router, yaitu membagi jaringan agar klien itu terkoneksi dengan internet. Ini router-router sederhana yang dipasangkan di rumah-rumah. Nah, ini salah satu jenis router high-end yang biasa digunakan di corporate atau perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Yang kemarin teman-teman belajar Cisco, itu perangkatnya itu seperti ini. Yang kemarin itu hanya perangkat lunaknya, software sebagai simulasi. Jadi simulasikan dulu, disetting, baru diimplementasikan dengan perangkatnya. Begitu dalam membangun jaringan. Nah, ternyata Yamaha juga ada membuat perangkat router gitu ya. Ini contohnya RTX 5000. Jadi bukan hanya motor saja, ternyata Yamaha itu juga membuat perangkat jaringan. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah router jenis Mikrotik. Jadi Mikrotik ini merupakan perangkat router yang sudah sangat familiar gitu ya, di mana konfigurasi yang cukup mudah membuat dia banyak digunakan. Router ini Mikrotik ini terdiri dari eh, dua perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi dia ada dua, dia ada perangkat lunaknya dan dia juga ada perangkat kerasnya.
Jadi kedua perangkat lunaknya disebut dengan router OS, sedangkan perangkat kerasnya disebut dengan router board. Nah, sejarah mikrotik ini dimulai pada tahun 1995 ya, oleh John Trulli dan Ernest Rikstein, di mana mereka membangun jaringan dengan awalnya perusahaan kecil di Riga, Latvia. Nah, di Latvia ini mereka melayani 5 perusahaan awalnya. Akhirnya berkembang, dan pada tahun 1996 mereka merekrut berbagai beberapa orang lagi untuk mengembangkan mikrotik ini. Jadi awalnya dia ini perangkat lunak dan juga perangkat keras. Awalnya router OS ini dibangun oleh dasarnya adalah sistem operasi Linux, ya. Jadi mikrotik itu sebetulnya dalamnya adalah Linux, cuma Linux untuk jaringan saja. Makanya nanti OS-nya ini sangat kecil, ringan. Nah, sementara mikrotik itu kalau diartikan dalam bahasa Latvia, itu artinya adalah network kecil. Karena memang pada awalnya itu dibangun untuk jaringan kecil saja. Mikrotik ya tahun 1996. Nah, itu sedikit sejarah singkat dari mikrotik. Nah, fungsinya mikrotik itu apa? Pertama, sebagai pusat jaringan, di mana kalau dia menjadi pusat, berarti dia akan mengelola semua perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. Namanya pusat jaringan. Selain sebagai pusat jaringan yang mengatur lalu lintas data, dia juga dapat berfungsi sebagai billing hotspot. Nah, billing hotspot ini artinya kita dapat memanajemen bandwidth para pengguna jaringan. Misalnya bandwidth-nya bisa kita kecilin atau ada waktunya kapan saja gitu ya, bisa menggunakan internet. Atau misalnya internet hanya bisa digunakan dalam waktu misalnya sejam, 2 jam, 3 jam. Atau misalnya ada perangkat tertentu yang boleh terkoneksi internet, ada lagi perangkat yang tidak boleh terkoneksi internet. Nah, itu salah satu fungsinya. Terus dapat digunakan sebagai PPPO server point to point. Jadi komunikasi antar antar klien sehingga klien yang lain itu tidak boleh terhubung PPO. Dia juga dapat memblokir situs-situs terlarang. Jadi situs-situs yang dianggap negatif itu bisa kita blokir melalui mikrotik sehingga dia tidak dapat diakses. Nah, terakhir sebagai manajemen bandwidth. Jadi dia bisa memisahkan bandwidth untuk trafik akses lokal dan akses internasional. Ini salah satu sedikit dari fungsi mikrotik. Sebetulnya masih banyak lagi gitu ya. Yang kita bahas di sini yang basic configuration-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa mikrotik itu terdiri dari 2 perangkat, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya disebut dengan router OS, di mana router OS ini adalah sistem operasi yang diperuntukkan sebagai network router yang bisa membuat komputer biasa. Jadi komputer biasa itu bisa dijadikan router oleh router OS. Jadi komputer biasa bisa dijadikan router, bridge, firewall gitu ya. Hanya dengan kalau kita menginstal router OS. Ini sedikit fitur-fitur yang terdapat di router OS gitu ya. Ada firewall, hotspot, DNS server, DHCP server dan sebagainya. Itu teman-teman bisa baca. Nanti fitur-fitur ini akan kita coba gunakan di
mikrotik gitu ya. Semoga fitur-fitur ini bisa kita selesaikan selama perkuliahan ya. Jadi ada router OS yaitu sistem operasi untuk manajemen jaringan. Terus selanjutnya sudah router OS, kemudian ada router boot. Jadi mikrotik ini juga mengeluarkan sepaket perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat kerasnya namanya router boot. Router boot itu hanya bisa menjalankan sistem operasi router OS. Nah, terdiri dari dua, yaitu ada integrated dan router boot. Integrated ini artinya router boot itu sudah lengkap dengan casing, ada power supply-nya, kemudian sudah ada sistem operasinya tertanam di situ. Sementara yang router boot itu jenisnya dia hanya motherboard, mirip kayak komputer. Kalau kalian belajar PIC kemarin lihat motherboard, ya router boot juga seperti itu. Nah, ternyata mikrotik ini tidak gratis, dia berbayar dan ada lisensi. Lisensinya terdiri dari 6 lisensi, level namanya. Jadi ada level 0, ada level 1, ada level 3, ada level 4, ada level 5, dan ada level 6. Apa sih perbedaan dari setiap level? Ya, di sini perhatikan, saya jelaskan. Jadi mikrotik itu tidak gratis, ada lisensi yang harus kita beli. Kalau kita beli tipe yang integrated, itu biasanya sudah ditanamkan lisensi bawaan. Nah, lisensi bawaannya ini tinggal kita lihat nanti levelnya level berapa. Kalau misalnya mau di-upgrade, bisa. Tapi disesuaikan dengan hardware dari router boot itu. Level 0 itu free, gratis. Semua fitur ini yang kalian bisa lihat, upgrade, wireless, wireless AP, itu semuanya bisa digunakan. Bisa disetting, tapi sayangnya level 0 ini hanya trial 24 jam. Artinya, sudah kita setting, semuanya sudah lancar internetnya, tapi setelah 24 jam, maka otomatis mikrotiknya reset. Reset dalam artian konfigurasinya kembali ke konfigurasi awal. Jadi dia hilang semua. Tapi untuk bahan latihan, bahan uji coba, level 0 ini bisa kita gunakan. Jadi kita latihan. Besoknya reset lagi, ya kita latihan lagi. Seperti itu. Kemudian ada lisensi level 1. Level 1 ini semua fitur bisa digunakan, tapi hanya satu. Maksudnya user yang terkoneksi hanya satu, misalnya. Terus wireless AP-nya itu biasanya tidak support. Dynamic routing-nya support. User untuk hotspot-nya hanya satu. Jadi semua rule-nya ini hanya satu. Nah, level 1 namanya. Kemudian ada level 3. Nah, di level 3 ini kalian bisa lihat fitur-fitur apa aja. Ternyata di level 3 ini tidak support dengan wireless access point. No. Di sini keterangannya no berarti lisensi level 3 itu tidak support. Nah, lisensi misalnya untuk hotspot user itu hanya satu yang bisa terkoneksi. Lebih dari itu, maka tidak bisa. Terus upgrade time dalam satu versi mayor dan versi berikutnya hanya mampu ke satu tingkat di atasnya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah level 4. Nah, ini level 4 ini yang paling standar dan paling banyak kita gunakan untuk
jaringan skala kecil seperti rumah, kantor kecil gitu ya, warnet. Nah, warnet ini rata-rata juga menggunakan lisensi level 4. Nah, lisensi level 4 ini usernya yang dapat aktif dalam waktu bersamaan itu sebanyak 200 user. Nah, kalau untuk skala warnet, misalnya warnetnya ada 10 klien, 20 klien, itu cocok menggunakan MikroTik dengan lisensi level 4. Ada fitur proxy, radius klien, itu semuanya yes, artinya level 3 sampai level 6 itu support untuk setting proxy, radius, dan klien. Nah, level 4 seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat aja usernya kalau tidak sampai 200, berarti kita cari perangkat MikroTik yang lisensinya minimal level 4. Untuk skala perusahaan kecil dan menengah, gitu ya. Artinya misalnya kantor cabangnya tidak ada, hanya satu, gitu ya. Kita biasanya merekomendasikan OS dengan lisensi level 5, di mana user yang dapat terhubung dalam waktu bersamaan itu sebanyak 500 user. Ini sudah lumayan besar. Ya, sudah lumayan besar untuk 500 user. Banyak. Nah, untuk yang paling tinggi, high end, itu adalah lisensi level 6. Di mana level 6 ini semuanya serba unlimited. User unlimited, user manager unlimited. Nah, untuk level 6 ini biasanya skalanya untuk pengguna-pengguna perusahaan berskala besar atau penyedia layanan jasa internet ISP. Biasanya menggunakan MikroTik dengan lisensi level 6. Nah, level 6 ini juga tergantung perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya juga harus mendukung unlimited ini, artinya perangkat kerasnya harus yang versi high end atau versi atas dengan fitur RAM-nya besar, prosesornya gede, besar gitu ya. Nah, level 6 itu seperti ini. Jadi biasanya lisensi ini disesuaikan dengan perangkat kerasnya. Jadi kalau kita mau pakai lisensi level 6 unlimited, cek dulu perangkat keras kita support apa enggak. Kalau perangkat kita kelasnya kelas low yang bawah, nah, maka jangan sekali-sekali menggunakan lisensi level 6. Karena bisa membuat jaringannya menjadi sering kacau ya, gangguan, bahkan perangkat kerasnya bisa rusak. Jadi itu lisensinya, tolong diingat ini. Nanti biasanya juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi misalnya lisensi level 4 berapa jumlah user yang dapat terkoneksi. Nah, itu tolong diingat-ingat. Terus routerboot series. Kita sudah bicara dengan lisensi. Sekarang kita kenali dulu routerbootnya. Routerboot itu terdiri dari 3 saat ini penamaan bootnya. Yang pertama menggunakan simbol, yang kedua menggunakan kata. Kata ini maksudnya ada Omnitic, CAP, HAP, HX, dan lain-lain itu apalagi gitu ya. Atau langsung nama. Misalnya RB100, RB ini artinya router boot. Router board. RB1200 dan selanjutnya. Penamaannya ini seperti ini. Pertama board name. Board name ini berarti RB, router boot, atau CAP, dan seterusnya. Yang kedua, board feature. Yang ketiga, built-in wireless-nya, fitur wireless-nya, konektornya, sama enclosure. Enclosure ini casing.
Pertama, board fiturnya. Jadi board name-nya ini nanti ada RB, 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 dan seterusnya. Board fitur itu ada nanti kalau dia U berarti support USB, kalau dia P itu mendukung VOE out, power, I mendukung 1, A memorinya lebih besar, H CPU-nya lebih besar. Jadi kalau ada kode ini artinya dia support yang keterangannya ini. Kalau misalnya ada hurufnya nanti G, itu berarti dia support, router boardnya support dengan port gigabit ya, gigabit. Setelah board feature ada built-in wireless. Fitur di built-in wireless ini contohnya misalnya band ini frekuensi untuk sinyal wirelessnya itu ada yang 2,4 dan 5 GHz dual channel. Terus power kalau dia kosong berarti normal. Kalau ada HP itu berarti high power. Biasanya ini untuk yang outdoor. Terus protokolnya mendukung 802.11n. Kalau dia ada simbol N, kalau ada simbol AC, berarti mendukung protokol 802.11 AC. Kalau dia kosong, berarti dia mendukung protokol wireless 802.11a atau B atau G. Number of chain, ada dual chain, ada triple chain, ada single, artinya 2 antena, ada yang 3 antena, dan ada yang kosong, single, 1 antena saja. Konektor, ada beberapa router board itu yang support misalnya konektor UFL, itu konektor yang untuk menghubungkan ke antena luar. Jadi ada router board yang support dengan antena luarnya mikrotik. Terus enclosure tipe ini ada yang tipenya kalau BU berarti board unit, RM berarti rack mount, berarti untuk di racksnya server. Ada casing yang indoor, ada casing yang outdoor, ada yang TC biasanya tower, casingnya berdiri. Nah ini contoh penamaan router board, di mana ada satu jenis mikrotik, jenisnya adalah RB92UI 5AC 2ND TC. Nah, teman-teman bisa lihat fitur router board-nya. RB itu menunjukkan bahwa dia merupakan perangkat router board series. Sementara angka 9 itu menandakan bahwa dia seri 900. Jadi router board seri 900. Angka 5 ini menandakan bahwa dia memiliki 5 port Ethernet. Jadi ada jumlah port Ethernet-nya itu 5. Terus wireless memiliki 2 interface wireless. Nah, berarti kalau 2 interface berarti ada frekuensinya 2,4 dan 5 GHz. Karena frekuensinya 2 interface-nya. Terus U berarti mendukung USB. Ada port USB-nya untuk dipasangkan modem USB. Nah, terus yang I itu menandakan bahwa dia support PoE out. Artinya fitur power over Ethernet. Jadi powernya dari kabel jaringan. Jadi membacanya seperti itu RB952UI seri 900 dengan 5 port, 2 frekuensi wireless dan mendukung USB.
Terus selanjutnya fitur wirelessnya ada 5AC, 2ND. Artinya 5 ini bandnya, artinya dia mendukung frekuensi 5 GHz dengan protokol AC 802.11ac dan 2 GHz dengan protokol 802.11n dan dual chain, dua antena. Sementara yang terakhir itu TC, berarti ini nanti tipenya tower casing. Casingnya nanti modelnya model berdiri. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh router boot series. Ini ada sampel contoh jenis mikrotik, tipenya adalah router outdoor, berarti dia ini bisa ditempatkan di luar ruangan. Harganya cukup lumayan, sekitar 1 jutaan gitu ya. Jenisnya adalah RB750. Router boot seri 700 5 5 apa? 5 Ethernet. Kita bisa lihat speknya di sini. Ini support dengan lisensi level 4. Kita bukan ini harga sekitar 1 juta. Nah, ini tadi ada P mini PCI. Nah, dia tidak support gigabit karena tidak ada tulisan G di sini. Selanjutnya ada router mikrotik jenisnya model antena embedded. Ini biasanya digunakan untuk di luar ruangan. Biasanya untuk backbone dengan jarak yang cukup jauh. Ada seri Omnitic jenisnya RB921 seri 900 dengan port Ethernet. Ini harganya sekitar hampir 3 juta. Ini diletakkan di luar untuk biasanya ini untuk akses point dengan daya jangkau lebih jauh sampai beberapa kilometer. Namanya wireless embedded. Ini juga merupakan salah satu jenis mikrotik. Ada lagi, nah ini salah satu jenis mikrotik yang biasa digunakan di rumah atau di kantor-kantor kecil, seri HAP mini. Harganya cukup murah, sekitar 200-an. Ini support 3 port Ethernet, tapi dia tidak memiliki dia hanya support 1 buah access point dengan frekuensi 2,4 GHz dan hanya support Winbox versi 3 titik ke atas. Selanjutnya ada jenis RB941 2ND. Ini yang akan kita gunakan di dalam perkuliahan. Nah, ini kita rasa sudah cukup untuk pelatihan nanti praktikum. Jadi yang kita pakai adalah jenis RB941 dengan harga sekitar 300-an. Ini juga sudah support dengan ada namanya HAP, berarti dia support sudah ada access point bawaan. Jadi dia sudah ada access point 2,4 GHz. Ini kalau teman-teman mau beli, ini ada bisa dicek harganya di halaman resminya. Ini speknya, powernya juga menggunakan USB, micro USB. Jadi yang biasa dipakai untuk ngecas HP 5 volt. Ini ada seri yang biasa dipakai untuk corporate, perusahaan-perusahaan. Ini harganya sekitar 3 jutaan. Jenisnya RB4011, RB4011.
Kalian bisa lihat speknya ini, nanti dicocokkan dengan spek yang sebelumnya kita jelaskan. Ini sudah tertanam router OS level 5. Jadi ada 500 user yang bisa terhubung di router ini di dalam waktu yang bersamaan. Ada lagi jenis router yang bisa dipasang di rak server. Serinya ada rack mount. Nah, ini lebih besar lagi, harganya juga cukup mahal. Speknya sudah prosesor sekitar 1 GHz, sekitar 5 jutaan. Ada router boot yang hanya router boot only, harganya cukup mahal. Dia hanya motherboard saja, tanpa casing, tidak ada adaptor, tidak ada wireless card, tidak ada antena, dan tidak ada apapun. Murni hanya motherboard. Jadi kalau mau dipakai, harus ditambahkan lagi, misalnya wireless card-nya, Ethernet-nya, dan lain sebagainya. Tapi saat ini, produk ini sudah discontinue. Selanjutnya ada router boot yang high end, kelas atas gitu ya. Harganya sekitar 34 juta. Ini namanya serinya Microbits Dinara. Ini hanya untuk OS dengan lisensi level 6 karena sudah support dengan unlimited user. Portnya juga ada 8 yang support Ethernet sudah gigabit. Jadi ini sangat cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, apalagi seperti penyedia jasa internet atau ISP. Nah, sebelum membeli mikrotik, ada baiknya kita mengenali dulu kebutuhan kita. Misalnya kita mau perangkat router ini digunakan untuk skalanya skala kecil atau skala besar. Terus jumlah trafficnya, jumlah user yang kira-kira akan terkoneksi ke routernya ada berapa ratus atau ada berapa ribu. Nah, fitur-fitur apa aja yang ingin kita masukkan di mikrotik itu? Misalnya standar proxy, hotspot, sudah pasti ada itu, radius, nah, terus interface yang kita butuhkan apa saja. Jadi dari sini kita akan ketemu dengan perangkat yang akan kita inginkan. Jadi kenali dulu. Terus fungsinya baik PC, jadi baik komputer ataupun routerboard yang kita jelaskan tadi, fitur Mikrotik OS itu semuanya sama. Yang membedakan hanya lisensinya saja. Jadi lisensi ini semakin tinggi, maka spesifikasinya akan semakin bagus. Walaupun fitur mikrotiknya sebetulnya sama saja. Nah, ini contoh analisa kebutuhan. Misalnya kalau kita traffic hanya di bawah 5 Mbps, jadi kalau kita punya koneksi internet itu 5 Mbps misalnya, itu kita menggunakan router boot yang prosesornya hanya cukup sekitar 300 sampai 400 MHz saja. Ya, contohnya kayak RB450, RB750, RB433, RB493. Ini misalnya skala-skala untuk di warnet atau di kantor-kantor kecil gitu ya, atau di rumah itu sangat cocok digunakan perangkat mikrotik dengan prosesor 300 sampai 400. Serinya yang ini. Nah, kalau sudah trafficnya mencapai 20 Mbps, maka sangat disarankan untuk memakai seri yang RB450, 433, dan 493. Begitu juga seterusnya, sampai kalau skalanya besar sampai 10 gigabit trafficnya, maka kita harus menggunakan mikrotik jenis Dinara. Nggak boleh kita gunakan yang seri-seri 450 ini, karena speknya sudah tidak cocok.
Selanjutnya, setelah mengerti kebutuhan perangkatnya, analisisnya gitu ya, kita next lagi. Nah, ini gambaran cara mengakses router mikrotik gitu ya. Jadi biasanya ISP itu akan menyediakan modem bawaan, modem ADSL. Ini sebetulnya juga berfungsi sebagai router, cuma router sederhana. Nah, dari router ini gitu ya, itu ada di belakangnya biasanya ada beberapa jumlah port Ethernet. Nah, salah satunya nanti itu dihubungkan dengan perangkat mikrotik. Nah, ini dipasangkan di port Ethernet nomor 1. Jadi mikrotik itu port Ethernetnya itu ada mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, yang nomor 1 itu dihubungkan ke ISP atau modem. Nah, dari Ethernet 2 dan seterusnya itu baru dihubungkan ke switch. Nah, dari switch inilah nanti akan membagi ke klien-klien. Gambarannya seperti itu. Jadi cara mengakses mikrotik itu seperti ini. Nah, ini gambaran mikrotik yang kita gunakan. RB941 tadi ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini port Ethernet-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, atau di sini bisa dilihat. Nah, port 1 ini digunakan untuk modem ADSL dipasangkan. Jadi internetnya itu dipasangkan di port nomor 1, sesuai dengan gambar ini. Nah, untuk port 2, 3, dan seterusnya, inilah yang akan kita hubungkan ke jaringan lokal kita, jaringan LAN. Ya, jadi ini HAP LED, ini yang akan kita pakai. Nah, ini konfigurasi dasarnya. Jadi, sebelum melakukan konfigurasi, kita harus tahu dulu IP atau topologi jaringan yang akan kita gunakan. Jadi, topologi ini penting. Karena kalau tidak kita rancang, maka akan kesulitan nanti dalam melakukan pengaturan. Di sini dicontohkan misalnya Ethernet 1 itu dihubungkan ke internet. Nah, karena dihubungkan ke internet, berarti nanti dia akan dapat IP public dari ISP atau penyedia jasa internet. Misalnya kalau di sini ada IndiHome. Misalnya dia dapat IP kelas A, nah ini yang akan kita masukkan ke port Ethernet 1. Kemudian port Ethernet 2 kita hubungkan nanti dengan misalnya ke switch, baru itu ke PC client. Nah, di sini misalnya saya contohkan, dia terhubung ke local LAN ini terhubung dengan IP kelas C, yaitu 192.168.1.1. Jadi setiap port yang dipakai di mikrotik itu harus diberi identitas. Jadi misalnya port 2, Ethernet 2 itu diberi identitas IP 192.168.1.1. Otomatis nanti yang terhubung ke port 1 ke Ethernet 2 ini itu semuanya akan menggunakan jaringan dengan kelas IP yang sama dengan yang ini, yaitu IP kelas C. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, untuk mengakses mikrotik kita menggunakan aplikasi Winbox bawaan mikrotik. Jadi misal contoh saya jalankan. Nah, ini ada seperti ini. Oke, jadi Winbox-nya seperti ini. Saya akses dulu, sudah saya buka. Nah, seperti ini. Di sini ada connect to. Connect to ini kita mau connect ke mikrotik yang mana?
Nah, daftarnya itu ada di bawah sini. Ya, jadi ini tampilan Winbox awal. Untuk melihat mikrotik yang terhubung dengan Winbox itu di sini. Nah, kita bisa refresh, misalnya seperti ini. Ada mikrotik, ternyata di jaringan saya itu ada 2 mikrotik yang terdeteksi, di mana dengan IP 172.16.011 identitasnya adalah PPKIA, berarti ini punya kampus. Yang kedua adalah dengan IP 5.1 identitasnya mikrotik. Nah, ini yang saya gunakan. Nah, boardnya ternyata punya PPKIA itu seri 493AH. Kalian bisa cek spesifikasi AH ini seperti apa. Sementara board saya itu karena basisnya komputer PC, maka boardnya jenisnya adalah X86. Nah, ada 2 cara menghubungkan Winbox ke mikrotiknya. Pertama, menggunakan MAC address. Ya, jadi ini MAC address-nya, diklik seperti ini. Nanti ini otomatis connect to-nya berubah menjadi IP address. Atau menggunakan IP. IP-nya diklik seperti ini, nanti berubah. Baru dia connect. Sementara saya menggunakan contoh di sini, menggunakan VirtualBox. Ini mikrotiknya sudah berjalan. Untuk tata cara penggunaan mikrotik menggunakan VirtualBox, nanti akan saya sertakan videonya sendiri. Kalian bisa tonton bagaimana cara menginstal mikrotik di VirtualBox. Jadi ini mikrotiknya versinya adalah 6.473. Sesuai dengan di sini 6473 yang stabil. Nah, untuk koneksi awal itu mikrotik biasanya menggunakan MAC address seperti ini. MAC, saya connect dulu. Jadi ini di connect seperti ini. Nah, otomatis login karena saya belum mensertakan password. Jadi di mikrotiknya di sini belum di password, belum aman. Di OK. Di enter. Sepertinya ini sudah ada settingan saya. Nah, biasanya kalau kita melakukan settingan awal, lebih baik mikrotik itu kita reset supaya tidak ada apa namanya, tidak ada settingan yang tumpang tindih, ya, sehingga menyebabkan settingan mikrotiknya menjadi kurang pas. Nah, biasanya ini saya backup dulu. Jadi biasanya settingan ini saya backup dulu. Backupnya itu di sini, di file, terus menu backup, kasih nama, misalnya konfigurasi dasar, seperti ini. Passwordnya kalau mau di password, diisi, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya enggak kasih password, saya backup. Nanti otomatis di sini akan ada list baru namanya konfigurasi dasar titik backup. Nah, titik backup ini bisa kita download. Ini masih tersimpan di mikrotiknya dan harus kita download. Klik kanan, download seperti ini. Mau simpan di mana? Saya simpan saja di desktop. Konfigurasinya saya simpan di OK. Sudah selesai. Saya ke desktop dulu. Memastikan bahwa ada file konfigurasi dasar. Nih, konfigurasi titik desktop. Sudah ada. Setelah itu baru kita reset. Cara ngereset itu di sini sistem reset configuration. Jadi ini basic awalnya. Kita reset. Nah, ini tinggal kita reset seperti ini. Klik reset. Apakah Anda ingin yakin, maka dia akan otomatis restart. Jadi ini yes. Nah, otomatis mikrotiknya restart. Kita tunggu. Ini saya close saja, saya exit. Kita tunggu lagi di sini.
Nah, sudah bisa login. Ini saya refresh dulu. Nah, kalau kita reset, otomatis IP-nya sudah berubah menjadi IP 0.0.0.0. Ya, 0.0.0. Kalau kita connect menggunakan IP ini tidak bisa berubah karena IP belum di-set. Maka untuk koneksi awal kita gunakan MAC address admin, passwordnya kosong. Connect. Nah, ini connect. Nah, ketika kita ngereset pun ini terdapat konfigurasi dasar lagi namanya default. Default ini ada settingan kenapa kita tidak boleh melakukan penyetingan di Ether 1 karena Ether 1 itu sudah dipakai untuk ISP. Jadi kita hanya bisa menggunakan Ether 2 saja. Ini saya remove. Biasanya kalau sudah di reset ini di remove biar betul-betul bersih, tidak ada settingan pengaturan awalnya. Seperti ini. Oke, saya exit dulu. Nah, biasanya kalau mikrotiknya router bootnya banyak, itu biasanya kita simpan seperti ini. Kita bisa bikin grup. Kalau misalnya dia ada kantor cabang, terus dikasih grup mikrotiknya ada banyak gitu ya. Itu kita buat grup. Caranya seperti ini, grupnya misalnya kantor cabang. Nah, oke. Kita lihat bisa di sini ada kantor cabang yang A3C, ini kantor cabang, yang ini bisa di set. Saya kembalikan dulu. Nah, tapi kalau mikrotiknya hanya sedikit, kita cukup nge-refresh seperti ini, melihat. Nah, yang paling penting itu di sini adalah identitinya. Kenapa? Karena kalau identitasnya tidak diganti, maka mikrotik ini semua namanya mikrotik. Bisa teman-teman bayangkan, misalnya di dalam list ini terdapat 5 mikrotik misalnya, dengan nama semuanya mikrotik. Nah, kita jadi bingung yang mana mikrotik kita punya. Atau mikrotiknya ini contohnya, ini kita bisa tahu, oh ini punya PPKIA. Berarti ini kita punya. Maka yang paling penting yaitu identitas ini harus kita ganti. Misalnya contoh, saya login dulu, saya connect, ini saya oke kan. Kenapa tadi muncul? Itu karena saya menggunakan lisensi level 0. Artinya settingan saya ini hanya berlaku 24 jam. Jadi setelah 24 jam itu dia reset lagi. Di sistem, terus identity, ini. Di sini kita bisa mengganti nama mikrotik. Teman-teman bisa lihat, ini namanya masih mikrotik. Kita kasih contoh, namanya mikrotik lab. Misalnya seperti itu, artinya mikrotik yang digunakan untuk lab atau perkuliahan. Mikrotik kuliah. Oke, otomatis berubah. Jadi kalau saya exit, saya refresh lagi. Jadi usahakan di refresh dulu kalau mau lihat dia berubah. Nah, sudah berubah, identitasnya menjadi mikrotik kuliah. IP-nya masih 0. Oke, seperti itu langkah-langkah dasar menghubungkan Winbox dengan mikrotik gitu ya. Jadi intinya di sini adalah ketika kita menjalankan aplikasi Winbox, maka kita refresh akan ada daftar mikrotik yang terhubung. Kemudian kita pilih mikrotiknya sesuai dengan identitasnya, yang mana yang mau kita lakukan remote. Remote itu kita hubungkan. Nah, langkah dasar awal yaitu connect to-nya harus menggunakan MAC karena IP
belum di set atau diatur. Jadi tinggal di connect, kalau tampilannya otomatis masuk seperti ini. Kalau menggunakan IP, misalnya ini IP, nah IP contoh. Nah, biasanya dia tidak akan bisa terkoneksi karena pertama kelas jaringannya kelasnya biasanya berbeda dengan settingan IP di komputer kita. Kedua, biasanya password. Oke, itu saja pengantar Jarkom satunya, pembahasan tentang mikrotik gitu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana melakukan pengaturan-pengaturan setelah Winbox-nya dihubungkan dengan mikrotik. Jadi akan ada beberapa pengaturan yang perlu kita lakukan. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.